sebenarnya bukan masalah atau kejadiannya yang membahayakan, tetapi adalah respon kita. Respon kita dalam menghadapi masalah atau menghadapi kejadian yang tidak nyaman itu bagaimana, sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan, bahkan mendapatkan solusi yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga Allah senantiasa melindungi dan meridhoi kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kali ini kita pertemukan lagi. Allah pertemukan kita di Andari Channel. Dan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana caranya, pola-pola apa yang kita lakukan pada saat kita menghadapi suatu masalah atau suatu hal yang tidak nyaman dalam hidup kita. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Dalam hidup kita sering menghadapi sesuatu hal atau suatu kejadian atau suatu masalah yang membuat kita merasa tidak nyaman, kita merasa gelisah, kemudian takut, khawatir, sedih, bahkan kadang-kadang putus asa. Karena masalah atau hal yang tidak enak itu akan tetap ada dalam hidup kita, dan dari kita semua tidak ada yang luput dari masalah, tidak ada satu makhluk yang luput dari masalah. Bahkan kita ketahui sendiri Rasulullah Muhammad SAW, Rasul kesayangan Allah SWT, manusia terbaik, pun mendapatkan ujian dari Allah. Jadi teman-teman, pada saat kita menghadapi masalah itu sebetulnya bukan masalahnya, bukan kejadiannya yang membahayakan, bukan. Tetapi justru yang terpenting adalah bagaimana cara kita meresponnya, merespon masalah yang ada, kejadian yang ada, bagaimana kita menghadapinya, atau menghadapi kejadian yang tidak nyaman itu bagaimana, sehingga kita bisa mendapatkan ketenangan, bahkan mendapatkan solusi yang terbaik. Berikut ini ada beberapa pola atau step-step atau cara menghadapi ujian atau kejadian yang tidak nyaman, sehingga teman-teman bisa menghadapinya dengan tenang, kemudian bisa mendapatkan solusi. Pola-pola yang bisa teman-teman praktekkan pada saat kita menghadapi kejadian atau masalah yang membuat kita tidak nyaman. Yang pertama adalah terima, teman-teman. Jadi kita harus terima setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kita, setiap masalah. Jadi kita harus menerima dengan ikhlas, dengan ridho. Kita tidak bisa menolaknya, tidak bisa memberontak, karena sudah terjadi. Jadi kita berusahakan semaksimal mungkin kita tenang saat menerima apapun yang ditakdirkan Allah, dan ucapkan qadarullah wa ma syaa. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini terjadi menimpa kita adalah dengan izin Allah. Tidak ada sesuatu pun terjadi tanpa izin Allah. Sesuatu baik itu yang membahagiakan kita, baik untuk kita maupun yang menurut kita buruk, itu semua terjadi atas izin Allah. Sehingga kita hanya bisa berucap qadarullah, ini adalah dari Allah dan saya siap menerimanya. Kan? Bahkan seluruh makhluk di dunia ini misalnya ya, ingin mencelakai kita, ingin membuat kita sakit, membuat kita sengsara. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan terjadi. Begitu juga seluruh makhluk di langit dan bumi dalam semesta ini bersatu ingin membahagiakan kita, membuat kita beruntung. Kalau Allah tidak meridhoi, tidak akan terjadi.
Jadi apapun yang terjadi adalah qadarullah. Itu pertama harus diingat teman-teman. Qadarullah, apa yang terjadi pada kita adalah itu takdir Allah dan kita harus menerimanya. Lalu kita pada saat menerima kejadian itu kita ucapkan qadarullah, ya Allah, saya terima takdir ini, saya terima masalah ini, saya terima ujian ini dengan ikhlas ya Allah. Kemudian ucapan istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, bilang pada Allah, Allah saya menerima semua ini dan saya mohon ampun mungkin hal yang tidak nyaman ini terjadi karena kezaliman saya di masa lalu, karena kesalahan saya, dan saya mohon ampun ya Allah. Jadi berbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, atau boleh dengan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita mengaku bahwa hanya Allah Tuhan satu-satunya dan kita mengaku bahwa kita zalim. Atau dengan doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita mengaku bahwa kita salah, kita banyak dosa, dan kita mohon ampunan, mohon rahmatnya. Seperti itu teman-teman ya. Itu step pertama. Kita terima. Kemudian step kedua adalah coba kita mengadu. Setelah pertama tadi menerima, yang kedua adalah mengadu. Kita mengadu ke siapa? Apa yang kita hadapi itu kita mengadu ke siapa? Ke orang, ke teman, ke saudara, ke bos, atasan? Bukan. Kita mengadu hanya ke Allah. Kita mengadukan segala yang terjadi pada kita, segala kesulitan kita, segala apa yang kita hadapi kepada Allah. Kita mengadu, bawa ke dalam doa teman-teman, bawa ke dalam doa setiap permasalahan, setiap hajat-hajat kita, bawa ke dalam doa, ke dalam sajad, bawa untuk bersujud di atas sajadah, bawa ke dalam sholat, dibawa dalam pengaduan kita kepada Allah. Jadi mengadu kepada Allah, jangan salah jalan teman-teman ya. Jangan mengadu kepada makhluk, karena makhluk pun tidak bisa apa-apa. Kita mengadu kepada Allah, kita menghadap Allah dengan penuh kehinaan tadi, dengan kita mengaku bahwa kita berdosa, kita hina, kita banyak dosa, kita mengakui dan kita menerima semua yang terjadi. Yang pertama tadi. Yang kedua, kita mengadu bahwa kita mohon pertolongan, kita serahkan semua yang terjadi pada Allah. Kita merasa butuh, bahwa bilang pada Allah, saya butuh ya Allah, saya butuh banget, saya sangat membutuhkan pertolongan Allah. Ya. Bahwa ke dalam doa kita ada rasa butuh pada Allah. Seperti doa Nabi Ayub ya teman-teman, yang setelah bertahun-tahun menghadapi suatu musibah bertubi-tubi, kemudian sakit yang sangat luar biasa, beliau pun mengadu hanya pada Allah. Ya Allah, Engkau maha tahu aku sakit, sedangkan aku tahu Engkau yang maha pengasih. Cuma itu teman-teman, doanya Nabi Ayub. Nabi yang tidak berani banyak minta ya, hanya mengadukan bahwa aku sakit dan Allah yang maha pengasih. Tapi langsung apa dijawab oleh Allah? Langsung seketika itu Allah kasih petunjuk pada Nabi Ayub untuk mandi dan segala penyakitnya hilang, keluarganya kembali, hartanya kembali dan sebagainya. Ya. Yang kedua mengadu ya, mengadukan pada Allah dengan cara apapun ya, dengan berdoa, dengan curhat lah ya, curhat pada Allah dengan bahasa kalian teman-teman yang merasa nyaman, benar-benar curhat pada Allah bahwa kita tidak berdaya apa-apa dan hanya butuh pertolongan Allah. Yang ketiga teman-teman, step ketiga setelah kita mengadukan seluruh masalah kita pada Allah, menyerahkan seluruh masalah kita pada Allah. Yang ketiga adalah kita merayu Allah. Setelah kita merayu Allah, ya Allah, kita meraih bagaimana caranya agar Allah menolong kita menyelesaikan masalah kita. Bisa dengan cara banyak. Jadi kita dengan beribadah, kita dengan bertakwa pada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya. Dengan perbanyak beribadah, misalnya sholat dikencengin,
kemudian zikir, istighfar, berbanyak sholawat. Kita berbanyak sholawat teman-teman ya, kita berbanyak sholawat, kita berbanyak minta ampun, kemudian kita berbanyak sedekah, membaca Al-Quran. Pokoknya kita dalam hal ini kita merayu apa action kita, apa yang harus kita lakukan pada saat kita beribadah sehingga Allah ridho, Allah berkenan menolong kita. Jadi kita rayu, seperti kita kalau merayu kepada orang tua minta diberikan sesuatu kan kita manis-manis nih ya. Kita rajin di rumah, bersih-bersih, beres-beres rumah, kita berlaku baik sehingga apa permintaan kita dituruti orang tua. Begitu juga dengan Allah. Kita coba bermanis-manis pada Allah, kita menjalankan perintah Allah, berbanyak sholat, berbanyak ibadah yang lainnya, banyak berzikir, sehingga turunlah pertolongan Allah. Ya, jadi tadi ya beberapa step terakhir yang bisa dilakukan pada saat kita merayu. Kita bisa beristighfar, kita bersolawat banyak-banyaknya, kita bisa bersedekah teman-teman, kemudian menolong orang lain, ya, sholat kita dikencengin tepat waktu, insya Allah pertolongan Allah akan datang terjadi pada kita. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Kita nggak bisa sendirian, kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan kita sendirian, tidak bisa. Pun orang-orang terdekat kita pun tidak bisa membantu, tidak bisa menyelesaikan persoalan kita. Mereka hanya bisa membantu sebagai makhluk, pun itu dengan izin Allah. Jika Allah meridhoi maka persoalan akan selesai. Tapi jika Allah tidak meridhoi, seberapapun sebanyak pun seluruh penduduk langit dan bumi menolong kita, kalau Allah ridho tidak akan selesai masalah kita. Jadi kita bawa doa pada saat sholat, benar-benar kita setelah sholat kita, ya Allah, ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Kemudian kuserahkan seluruh permasalahan kepadamu ya Allah. Pada saat sholat bawah itu, pada saat kita sujud, pada saat kita benar-benar pada posisi terdekat sama Allah, serahkan semuanya, mohon ampun dan serahkan seluruh persoalan kita pada Allah. Kemudian kita berusaha menenangkan diri dan yakin, untuk keyakinan dalam hati kita bahwa Allah pasti menolong kita. Maka insya Allah jalan keluar akan Allah berikan untuk kita. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jika dirasa channel ini maupun materi ini bermanfaat, silahkan share sebaik-banyaknya ke sosial media teman-teman. Semoga di luar sana banyak teman-teman kita yang terinspirasi, yang bisa mengambil hikmah dari diskusi kita kali ini. Semoga selamat mencoba teman-teman, semoga mendapatkan pencerahan, mendapatkan solusi dan mendapatkan terangan dalam kondisi apapun. Terima kasih sudah menonton, dan jika teman-teman ada testimoni silahkan kirim ke WA 080811 870 4477. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.